Dan luar biasa di sini adalah pada ayat 10, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ada agama lain mengatakan dia tidak menderita, dia langsung naik ke surga. Wah, dari mana sumbernya? Teman-teman, Yesus telah mati dan bangkit, bahkan naik ke surga. Ya, kita telah melihat suatu peristiwa yang besar, memperingati akan kematiannya, akan kebangkitannya, dan dia naik ke sorga. Ini suatu peristiwa besar yang terus kita akan imani, percaya bahwa sesungguhnya Yesus pernah ada. Dan itulah iman Kristiani. Tetapi teman-teman semuanya, masih banyak yang meragukan akan hal itu, khususnya kematian daripada Yesus. Agama sebelah seringkali mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Yesus tidak mati, tetapi dia terangkat ke surga. Dan kita akan melihat dari sudut pandang yang lebih luas lagi, bahwa Yesus sebenarnya ada dicatat di dalam nubuatan Alkitab. Sekali lagi ini juga debatable bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristiani, bahkan juga ada agama lain yang debatable terkait dengan hal ini. Agama Abrahamik ya, yang dikatakan adalah Yahudi, Islam sama Kristen, yang sering dikatakan agama Abrahamik, juga melihat ini adalah debatable. Tetapi kepada siapakah nubuatan itu ditujukan? Ya, kalau kita baca di kitab Yesaya 53 ya, terkait dengan kematian Yesus, penderitaan dan kematian Yesus. Kepada siapakah sebenarnya dikenakan hal itu? Coba kita baca terkait dengan bagaimana Yesus menderita di dalam Yesaya pasal 53. Yesaya pasal 53 ayat yang pertama dan seterusnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan
umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan panjang, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Oleh kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena itu terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Nah, ini dia teman-teman, nubuatan tentang kematian Yesus, penderitaan dan kematian Yesus. Sekarang coba kita lihat sosok-sosok nabi dalam perjanjian lama, ya, setelah daripada nubuatan Nabi Yesaya. Apakah ada sosok seperti ini yang boleh dikenakan kepadanya? Ya, setelah Yesaya pasti ada nabi-nabi, ya. Kemudian ada para raja. Ya, terakhir mereka dibuang ke Babel. Apakah raja yang seperti itu yang dikenakan di sini? Tidak, teman-teman. Apakah ini dikenakan kepada sosok raja yang dibuang ke Babel? Ada penderitaan? Tidak, mereka membuat kejahatan. Tetapi Yesus tidak membuat kejahatan. Dikatakan di sini. Ini adalah sosok nubuatan kepada sosok seseorang yang dikatakan dalam Yesaya ini. Dia adalah Mesias. Memang agak sedikit kontradiktif. Ya, kadangkala orang ya melihat, ya, mereka orang-orang Yahudi zaman itu melihat bahwa sosok Mesias tidak seperti ini. Sosok Mesias adalah seorang raja yang kuat dan tidak pernah terkalahkan. Tetapi dikatakan di sini, dia menanggung kejahatan kita, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Ia menderita, ya. Dan luar biasa di sini, kadang-kala orang tidak menyadari, ya, bahwa sesungguhnya ini dikenakan kepada Yesus. Dan luar biasa di sini adalah pada ayat 10, ya. Pada ayat 10. Tetapi Tuhan berkehendak meremukan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Korban penebus salah. Jadi teman-teman semuanya, bahwa inilah iman Kristiani. Dan dengan demikian inilah Yesus sebagai korban penebus salah, ya. Juga dikatakan korban penebus dosa. Ya teman-teman, ya. Dia adalah korban penebus dosa. Dia menyerahkan nyawanya untuk dosa kita semua. Dia menanggungnya untuk kita semua. Ya. Jadi teman-teman semuanya, polemik yang terjadi, dia tidak pernah menderita. Ya, ada agama lain mengatakan dia tidak pernah menderita, dia langsung naik ke surga. Wah, dari mana sumbernya? Lalu orang-orang Yahudi lagi menantikan Mesias yang tidak seperti ini. Lalu seperti apa yang ingin mencari Mesias, sosok seperti apa? Ya, seperti inilah Mesias yang dinantikan. Yesus telah lahir ke dalam dunia dan dialah sang Mesias
Dia adalah anak domba Allah, penebus dosa saya dan saudara. Amin.